warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini, saya dan tiga teman saya bakal ngejelasin lebih mendalam tentang apa sih itu physical distancing. Karena kita tahu physical distancing muncul dan booming karena adanya virus COVID-19, yang sampai hari ini Indonesia pun belum selesai dalam memerangi virus COVID-19 tersebut. Jadi, perlu adanya pengetahuan lebih mendalam tentang apa sih itu physical distancing, dan perlu juga untuk diterapkan. Jadi, nggak usah lama-lama lagi, langsung lanjut ke materi yang pertama. Physical distancing atau pembatasan fisik yaitu salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona, khususnya yang ada di Indonesia. Jadi, kegiatan ini tidak hanya dilakukan di luar rumah saja, tetapi kegiatan ini juga dilakukan di dalam rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi, untuk penyebaran virus corona yang ada di Indonesia itu semakin hari itu semakin meningkat. Jadi, membuat pemerintah itu merasa khawatir terhadap keadaan negara Indonesia tersendiri karena COVID-19 itu tidak menurun, melainkan meningkat. Jadi, dari WHO tersendiri menyarankan bahwa physical distancing itu sangat perlu untuk menurunkan angka kematian atau yang terjangkit virus corona. Jadi, selain di tempat umum, pemerintah juga menyarankan untuk physical distancing sendiri itu dilakukan di dalam rumah. Karena di dalam rumah kan tidak tahu bagaimana sih gejala-gejalanya atau tidak kelihatan gejala-gejalanya itu kan juga bisa. Jadi, physical distancing sendiri tidak hanya dilakukan untuk di luar rumah, tetapi di dalam rumah juga perlu. Jadi untuk penularan virus corona tersendiri itu dapat berisiko tinggi kepada orang-orang yang memiliki penyakit khusus atau penyakit tertentu seperti asma, jantung, diabetes, atau yang lainnya yang merusak sistem pernapasan. Itu juga menjadi salah satu hal yang dapat membuat virus corona itu menyebar dengan mudah. Penyebab adanya physical distancing. Penyebab utama adanya physical distancing itu adalah adanya virus COVID-19, di mana virus ini sangat mudah dan cepat sekali menular antara satu orang dengan orang yang lainnya. Maka dari itu pemerintah menyarankan masyarakatnya agar physical distancing, yaitu agar tidak berinteraksi sesama manusia. Jangankan di tempat umum, dengan keluarga pun kita disarankan untuk physical distancing. Jadi akibat dari physical distancing sendiri yaitu untuk memperlambat COVID-19 yang ada di Indonesia, yaitu dengan adanya karantina kepada orang yang mudik untuk kembali ke tempat asalnya, dan juga ada penutupan toko atau restoran. Hal ini dilakukan untuk memperlambat COVID-19 yang ada di Indonesia. Di sini adalah dampak physical distancing terhadap perekonomian. Jadi, untuk perekonomian sendiri itu menjadi buruk. Sebab bagaimana sih pekerja yang secara informal melakukan perekonomian, apalagi di bulan Ramadan kan? Yaitu dampak lain dari perekonomian yaitu adalah pembagian sembako yang tidak merata di kalangan masyarakat. Jadi mereka tidak menerima bantuan sembako yang dilakukan pemerintah karena pembagian itu tidak merata. Dampak physical distancing untuk diri sendiri dan sesama. Yang pertama, menjadi lebih dekat dengan keluarga. Bagi para pekerja kantor yang setiap hari bekerja di luar, bisa bekerja dari rumah. Ini menjadi kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga yang sebelumnya hanya bisa diperoleh saat liburan. Yang kedua, kepedulian sosial meningkat. Contohnya, seperti memberi makanan para ojek online yang tetap bekerja di luar. Yang ketiga, kita mempunyai banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang tertunda, seperti tidur, makan, minum, tidur, itu. Dampak physical distancing terhadap lingkungan. Yang pertama, polusi udara menurun drastis. Jalanan kota yang sepi, kemacetan yang setiap hari kita lihat sudah tidak pernah terjadi lagi, sehingga asap kendaraan yang menjadi penyebab utama polusi telah menurun secara drastis. Yang kedua, perairan menjadi jernih.
Banyak objek wisata yang ditutup, maka ketika fasilitas objek wisata itu ditutup, imbasnya akan sangat terasa pada kebersihan objek wisata. Yang ketiga, konsumsi BBM menurun. Dengan adanya physical distancing ini, maka mobilitas masyarakat berkurang yang berakibat pada menurunnya penggunaan BBM di negara ini. Pencegahan virus COVID-19. Yang pertama adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga daya imunitas tubuh kita dengan pola hidup bersih dan sehat, yaitu dengan cara kita sering mencuci tangan dan makan makanan yang bergizi dan bernutrisi. Cara yang lain juga kita harus mengurangi interaksi kita kepada tempat-tempat umum, masyarakat umum dengan physical distancing, karena physical distancing ini sangat berdampak positif bagi pencegahan penularan virus COVID-19. Itu tadi video materi mengenai physical distancing. Lalu apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Yang pertama, kita harus selalu menjaga kebersihan. Selalu cuci tangan sebelum makan, dan jangan sekali-sekali sembarangan untuk memegang barang, karena kita nggak tahu barang itu ada virus ataupun itu barang itu kotor apa enggak. Yang kedua adalah sebagai seorang muslimah, kita harus menjaga jarak, apalagi seantar lawan jenis. Nah, itu kita diingatkan untuk saling jaga jarak antar lawan jenis. Jadi itu aja, sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.